Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kalian di rumah aja. Nah, ketemu lagi nih bersama saya, Miss Hendria. Kita akan belajar tentang bab 4, yaitu mengenai teks puisi kelas 8. Nah, sebelum belajar, kita mari sama-sama baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita masuk dalam bab 4 ya, mengenai teks puisi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum teks puisi itu apa? Oke, Miss akan menjelaskan dulu ya pengertian tentang teks puisi. Nah, puisi itu adalah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian suatu struktur, yaitu ada dua nih strukturnya, struktur fisik dan struktur batin. Nah, setelah itu setelah kita udah mengetahui puisi itu seperti apa, puisi itu terbagi lagi ada jenis-jenisnya nih. Jenis-jenis puisi di sini ada dua ya. Tahukah kamu puisi ini dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu belum puisi lama itu seperti apa dan puisi baru itu seperti apa? Oke, misalkan jelasin ya, puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Nah, sementara yang puisi baru, sebaliknya ya, puisi ini sudah tidak lagi terikat oleh aturan. Jadi bentuknya itu bisa dikatakan bisa lebih bebas. Oke, tahukah contoh-contohnya puisi lama dan puisi baru? Nah, seperti ini ya, ini ada puisi lama, contoh puisi lama, dan ini adalah contoh puisi baru. Ya, bisa dibedakan ya, yang mana puisi lama dan puisi baru. Unsur-unsur yang ada di dalam puisi. Nah, unsur-unsur pembangun ini terdapat dua jenis, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Oke, Miss akan mengupas satu persatu unsur-unsur yang ada di dalam pembangun teks puisi ini. Unsur fisik yang pertama yaitu dia terbagi menjadi 5 ya. Ada diksi, ada kata konkret, ada majas, ada rima atau ritme, dan yang terakhir ada tipografi. Oke, Miss akan menjelaskan satu persatu bagaimana sih bentuk dari diksi, kata konkret, majas, rima, beserta tipografi. Oke, yang pertama dari unsur fisik yang pertama yaitu kita tahu adalah diksi. Kita sudah banyak ya mengetahui diksi dari segala macam teks ya. Kita sudah menemukan kata-kata seperti ini. Ada yang tahu diksi itu seperti apa? Ya, betul. Diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan dalam puisi. Tidak hanya dalam puisi ya, dia sudah didapatkan dari berbagai macam teks ya. Jadi diksi-diksi yang digunakan dalam teks puisi ini sangat khusus ya, tidak bisa digunakan dalam diksi terhadap pada teks yang lain gitu. Jadi diksi ini adalah dapat dikatakan pilihan-pilihan kata yang khusus dapat digunakan dalam teks puisi. Lalu selanjutnya unsur fisik yang kedua yaitu majas. Nah, majas juga sering kita dengar sekali ya. Seperti apa sih majas itu, dan sering banyak kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi majas ini Miss jelaskan yaitu tentang rangkaian kata atau gaya bahasa yang sering kita jumpai ya. Nah, ini ada dua macamnya nih. Dia bersifat konotatif ya, artinya dia itu mempunyai makna yang merupakan ungkapan ya. Contohnya dia bisa merupakan makna yang sangat berlebihan dan juga dia bisa terkesankan merendahkan diri. Oke, selanjutnya unsur fisik yang ketiga yaitu adalah rima. Rima itu adalah permainan bunyi pada lari kata, baik di awal, di tengah, maupun di akhir ya. Rima kita bisa dijumpai dalam teks puisi dan juga ada yang namanya teks pantun. Yang keempat dari unsur fisik ini adalah tipografi. Nah, tipografi ini dia itu adalah merujuk ke dalam bentuk suatu penulisan. Nah, setelah ini Miss akan mengasih contoh ya tentang tipografi itu seperti apa. Nah, selanjutnya unsur pembangun yang terakhir yaitu kata konkret. Kata konkret ini adalah suatu keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau yang bisa kita sebut yaitu yang lebih berwujud. Nah, ini adalah contoh tipografi ya, seperti ini. Ada dua contoh, nanti kalian bisa cari referensi dari tipografi yang lainnya. Oke deh. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang unsur fisik yang terhadap unsur pembangun puisi. Sekarang unsur yang kedua kita masuk dalam unsur batin. Unsur batin di sini adalah unsur yang tidak dapat kita lihat ya, tapi bisa kita rasakan.
Nah, di dalam unsur batin ini terdapat 4 jenis unsur batin, yaitu yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada dan suasana, dan yang keempat ini amanat. Oke, bisa kalian menjelaskan satu persatu dari unsur batin ini. Yang pertama tema. Nah, tema ini adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Jadi ide gagasan kalian terbentuk sebelum menciptakannya puisi. Kalian dasarnya itu adalah dibentengi oleh tema tersebut. Nah, yang kedua ada unsur batin, yaitu tentang rasa. Rasa ini adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Terus yang ketiga ada nada dan suasana. Di sini dapat dikatakan sikap penyair terhadap pembacanya ya. Dan yang keempat unsur batin, yaitu tentang amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengarnya. Jadi kita sudah tahu ya apa itu unsur fisik, unsur batin gitu ya. Jadi kalian juga bisa dapat membedakannya. Oke deh, selanjutnya misalkan menampilkan sebuah contoh teks puisi dari karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Silakan dilihat. Nah, setelah kalian melihat contoh puisi dari karya Chairil Anwar yang berjudul Doa, Miss mau tanya, apa sajakah sih unsur batin dan unsur fisik dalam puisi tersebut? Mari kita kupas satu persatu ya. Yang pertama dari unsur fisiknya dulu. Nah, unsur fisik dari puisi Doa tersebut, yang pertama itu kita lihat dari diksinya ya. Kita temukan diksi yang ada dalam puisi tersebut, yaitu kata termangu ya. Artinya dia itu terdiam, istilahnya dia merasakan jiwa yang kosong. Terus kita temukan diksi yang kedua, ada lagi aku masih menyebut namamu. Nah, kata menyebut ini artinya yaitu memanggil, yaitu sama dengan berzikir ya, kita berzikir kepada Allah. Nah, yang ketiga aku hilang bentuk. Kata hilang bentuk ini sama dengan itu seperti lenyap atau hilangnya rasa percaya diri. Dan terakhir nih diksi yang dapat kita temukan yaitu remuk. Nah, remuk itu artinya hancur ya atau frustasi. Seperti itu. Setelah diksi yang kita sudah temukan, terus kita lanjut ke majas. Majas yang terdapat dalam puisi Doa tersebut yaitu kalimat Tuhanku aku hilang bentuk remuk. Artinya di sini dia menggunakan majas hiperbola ya. Dia menyebutkan gaya yang sangat berlebihan ya. Karena kita tidak bisa ya bentuk tubuh kita itu benar-benar remuk ya. Itu hanya sebuah ungkapan saja, yaitu dia menggunakan majas hiperbola. Nah, yang ketiga unsur fisiknya yaitu rima. Pada bait pertama kita mengetahui susunan rimanya yaitu I ya. Depannya U, belakangnya I. Nah, ini disebut namanya rima acak. Sementara pada bait kedua susunan rimanya itu adalah I. Nah, ini adalah rima acak juga. Oke, yang keempat kata konkret. Kita temukan nih kata-kata konkret yang terdapat dalam puisi Doa, yaitu ada yang menggunakan kata lilin di kelam sunyi ya. Nah, kata lilin ini yang disandingkan dengan kata tinggal kerlip itu menggambarkan petunjuk dalam kehidupan yang hanya tinggal secercah dalam kesesatan ya. Jadi kesesatan di sini digambarkan dengan kalimat kelam sunyi. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Tipografi dalam unsur fisik Doa ini adalah ditemukannya dua nih tipografi, yaitu yang pertama penulis menggunakan huruf kapital di setiap awal lirik. Jadi kita bisa ketahui ya, yang tadi contohnya itu dari awal sampai akhir puisinya menggunakan huruf kapital. Oke, yang kedua tipografinya kita temukan yaitu tidak digunakannya tanda baca titik. Nah, ini mempunyai makna nih. Kenapa penyair tersebut tidak menggunakan tanda baca titik di setiap akhir kalimatnya? Karena hal ini menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami oleh tokoh terus berlanjut dan berhubungannya antara satu dan lainnya ya. Jadi krisis iman itu dia sangat bertubi-tubi, tidak selesai-selesai. Nah, itu mengapa tidak menggunakannya tanda baca titik. Oke deh, setelah kita tahu unsur fisiknya terdapat puisi Doa, lanjut kita membedah unsur batin ya dalam puisi unsur Doa ini. Oke, yang pertama kita bahas tentang tema. Tema puisi Doa ini mengungkapkan bahwa tentang ketuhanan.
Pastinya ya, kalian juga sudah menemukan kata-kata konkret tadi, terus kita sambungkan, pasti kita berhubungan dengan religius, yaitu tentang ketuhanan. Nah, artinya ketuhanan di sini adalah kita bisa merasakan beberapa bukti ya. Yang pertama dari segi diksinya, terus kata-kata konkretnya, ya, kata judulnya pun kata doa. Judulnya doa itu bisa digunakan sebagai penggambaran permohonan ya terhadap komunikasi antara seorang penyair dan sang pencipta. Oke, yang kedua unsur batinnya yaitu adalah rasa. Perasaan ini berhubungan dengan suasana hati penyair dalam puisi doa. Nah, ini digambarkan perasaan penyair adalah perasaan terharu dan rindu. Kenapa begitu? Karena perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan antara lain termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, aku tak bisa berpaling. Itu sudah cukup menggambarkan perasaan-perasaan terharu dan rindu ya terhadap sang pencipta. Oke deh, yang ketiga kita masuk ke dalam unsur batin yaitu nada dan suasana. Kita bahas nadanya dulu. Nada yang digunakan dalam puisi tersebut adalah sedih. Karena pada puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang sangat menyesal atas apa yang dia perbuat. Sementara suasana yang tergambar adalah menyedihkan dan mengharukan. Dan yang terakhir, unsur batin yang keempat adalah amanat. Yaitu sesuai dengan tema yang diangkatnya, puisi doa itu berisi kepada pembaca agar menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhannya. Nah, kita semua bisa melakukan amanat tersebut ya, kita bisa memetik amanat tersebut dan bisa menerapkan pada diri kita sendiri bahwa kita harus mencontohkan sang penyair tadi ya, bahwa kita selalu ingat sama Tuhan kita. Terus juga di sini mempunyai amanat yaitu tentang penyair itu mengingatkan kita bahwa hidup hanyalah sebuah penggambaran di negeri asing yang artinya suatu saat itu akan pasti kembali juga ya. Hal ini dipertegas penyair pada bait terakhir sebagai berikut. Kalimat Tuhanku di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Seperti itu. Oke, setelah kalian mengetahui nih unsur-unsur fisik, unsur-unsur batin, sekarang Miss ngasih advisory ke kalian, yaitu ada sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1645 menjelaskan ya terkait dengan bab 4 teks puisi ini adalah sesungguhnya di antara syair itu ada yang merupakan hikmah. Oke, nah setelah kalian sudah belajar tentang teks puisi, kalian dapat menyimpulkan ya dari awal sampai akhir pembelajaran kita. Adakah yang berkenan bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kalau ada yang bisa, Miss tunggu komennya kalian di bawah ya. Oke? Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi ini, yaitu tentang mengenai teks puisi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya, dan juga tetap semangat dalam belajarnya nih. Yuk mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan di like, komen, dan juga di subscribe, dan jangan lupa di share ya sama teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.